Halo, assalamualaikum semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian tetap semangat dan bahagia. Oke, untuk pertemuan yang pertama ini, kita akan belajar bersama tentang muatan bahasa Indonesia kelas 3 tema 1 subtema 1, yaitu tentang ciri-ciri makhluk hidup. Yuk kita mulai belajar bersamanya. Sebelum belajar bersamanya kita mulai, sekarang coba amati gambar berikut ini. Nah, ada apa saja ya di gambar itu? Coba amati dengan seksama. Kira-kira dari gambar tersebut ada berapa makhluk hidup ya di situ? Coba sebutkanlah. Kalian pasti bisa. Ya, kalian betul sekali. Di gambar tersebut ada 3 makhluk hidup. Ada manusia, hewan, dan tumbuhan. Untuk selanjutnya, mari ikuti Bu Guru untuk membaca bacaan berikut ini. 3, 2, 1. Makhluk hidup di sekitar kita. Ada banyak makhluk hidup di sekitar kita. Makhluk hidup adalah manusia, hewan, dan tumbuhan. Makhluk hidup merupakan ciptaan Tuhan yang Maha Esa. Semua makhluk hidup merupakan kekayaan yang harus kita syukuri. Setiap makhluk hidup memiliki ciri-ciri tertentu. Sebagian besar makhluk hidup memiliki ciri-ciri yang sama, yaitu bergerak, bernafas, berkembang biak, tumbuh, makan, dan peka terhadap rangsang. Mari kita pelajari lebih lanjut makhluk hidup di sekitar kita. Nah, berdasarkan bacaan yang kita baca bersama-sama tadi, apa ciri-ciri makhluk hidup yang terdapat pada bacaan tersebut? Coba kamu sebutkan. Ya, betul sekali. Ciri-ciri makhluk hidup yang ada di bacaan tadi adalah bergerak, kemudian bernafas, yang ketiga berkembang biak, yang keempat yaitu tumbuh, sedangkan yang kelima yaitu makan, dan yang terakhir yaitu peka terhadap rangsang. Sekarang coba kamu amati gambar hewan di video ini. Di sini ada ikan dan burung. Coba cari tahu ciri makhluk hidup apa yang ada pada kedua gambar tersebut. Lalu, carilah persamaan dan perbedaan ciri-ciri makhluk hidup pada ikan dan burung tersebut. Kira-kira apa ya persamaannya? Ya, betul sekali. Mereka punya ciri-ciri yang sama, yaitu sama-sama sedang bergerak. Lalu, apa lagi? Yes, betul sekali. Mereka sama-sama berkembang biak dengan cara bertelur. Lalu, apa perbedaan dari mereka berdua? Oh, kesulitan ya? Oke, Bu Guru bantu. Persamaan mereka memang bergerak, namun cara bergerak mereka berbeda. Kalau ikan dengan berenang, sedangkan burung dengan terbang. Selain itu, alat pernafasan mereka juga berbeda. Mereka sama-sama bernafas, namun alat nafas pada ikan yaitu insang, sedangkan pada burung menggunakan paru-paru dan pundi-pundi udara.
Nah, untuk selanjutnya, berikut cara-cara gerak pada makhluk hidup. Ikan bergerak dengan berenang. Burung bergerak dengan terbang. Kelinci bergerak dengan cara melompat. Gajah bergerak dengan cara berjalan. Dan komodo bergerak dengan cara melata. Kita manusia juga bergerak, bisa berlari, berjalan, dan sebagainya. Lalu, apakah tumbuhan juga bergerak? Tahukah kamu, tumbuhan itu juga bergerak. Hanya saja cara gerak tumbuhan tidak dengan cara berpindah tempat. Mereka bergerak hanya dengan sebagian tubuhnya. Contohnya, akar mereka bergerak untuk mencari air. Selain cara bergerak yang berbeda-beda, hewan juga memiliki alat nafas yang berbeda-beda. Alat nafas yang pertama yaitu trakea. Contoh hewannya yaitu serangga. Nah, kecoa juga termasuk serangga. Alat nafas yang berikutnya yaitu insang. Hewan yang bernafas dengan insang yaitu ikan. Alat nafas yang berikutnya yaitu kulit. Hewan yang bernafas menggunakan kulit contohnya cacing. Dan yang berikutnya bernafas dengan paru-paru. Contohnya adalah kelinci. Sedangkan yang alat nafas berikutnya yaitu kulit dan paru-paru. Contohnya adalah katak. Dan yang terakhir bernafas menggunakan paru-paru buku. Contohnya adalah laba-laba. Untuk selanjutnya, mari ikuti Bu Guru untuk membaca bacaan berikut. 3, 2, 1. Makhluk hidup dapat berkembang biak. Cara berkembang biak makhluk hidup berbeda-beda. Ada yang berkembang biak dengan cara melahirkan. Ada juga yang berkembang biak dengan cara bertelur. Terima kasih ya sudah membaca bersama Bu Guru. Nah, berdasarkan bacaan tersebut, ayo coba cari tahu. Ternyata perkembangbiakan hewan itu caranya dengan apa saja? Yes, betul sekali. Cara perkembangbiakan hewan yang pertama yaitu melahirkan. Nah, contoh hewan yang berkembang biak dengan cara melahirkan adalah orangutan, gajah, dan jerapah. Sedangkan cara perkembangbiakan yang kedua yaitu dengan bertelur. Contoh hewan yang berkembang biak dengan bertelur adalah ayam dan ikan. Coba nanti cari tahu hewan-hewan di sekitar rumahmu dan cara perkembangbiakannya. Untuk selanjutnya, selain makhluk hidup juga berkembang biak, mereka juga mengalami pertumbuhan. Nah, apa itu pertumbuhan atau yang sering kita sebut dengan tumbuh? Tumbuh artinya bertambah ukuran tinggi dan berat badannya. Nah, seperti kalian, dari sejak kamu lahir sampai sekarang kelas 3, apakah kamu sudah bertambah tinggi dan sudah bertambah berat? Tentu saja kalian sudah bertambah tinggi dan bertambah berat. Kalau tidak, kalian tidak akan ada di kelas 3. Nah, seperti ini. Dulu kita awalnya adalah seorang bayi, lalu tumbuh menjadi balita,
tumbuh lagi menjadi anak-anak, kemudian tumbuh menjadi remaja, dan setelah itu kita akan tumbuh dewasa seperti ayah ibu kita. Nah, yang berikutnya inilah contoh pertumbuhan pada tumbuhan. Tumbuhan awalnya dimulai dari biji. Biji tumbuh akarnya, lalu tumbuh daunnya, bertambah tinggi dan bertambah banyak daunnya. Contoh yang terakhir yaitu pertumbuhan hewan yang terjadi pada ayam. Ayam awalnya berasal dari telur. Telur menetas menjadi anak ayam, lalu anak ayam akan tumbuh menjadi ayam dewasa. Nah, seperti itulah proses pertumbuhan pada makhluk hidup. Untuk selanjutnya, mari kita baca bacaan berikut ini bersama-sama. 3, 2, 1. Makhluk hidup peka terhadap rangsang. Kepekaan makhluk hidup terhadap rangsang berbeda-beda. Jika kita melihat sinar matahari atau sinar yang menyilaukan lainnya, dengan cepat kita akan menutup mata. Daun putri malu akan menutup daunnya jika disentuh. Buah pada pohon pacar Cina akan meletus jika disentuh. Landak dan kaki seribu akan menggulung badannya jika disentuh. Terima kasih sudah membaca bersama Bu Guru. Sekarang, menurut kalian, apa ciri makhluk hidup yang ada di bacaan tersebut? Ya, bagus sekali. Yang ada di bacaan tersebut adalah ciri makhluk hidup yang berupa peka terhadap rangsang. Contohnya, saat kita melihat sinar matahari yang menyilaukan, maka kita akan berusaha menutup mata. Yang kedua, saat kita menyentuh putri malu, maka daun putri malu akan mengatupkan daunnya. Saat kita menyentuh kaki seribu, maka si kaki seribu akan menggulungkan badannya. Sekarang, mari ikuti Bu Guru membaca bacaan berikut ini. 3, 2, 1. Makhluk hidup memerlukan makanan dan air. Manusia memerlukan tumbuhan dan hewan untuk makanan. Sebagian hewan juga memerlukan tumbuhan untuk makanan. Nah, berdasarkan bacaan tersebut, ternyata makhluk hidup membutuhkan makanan. Apakah kamu sudah sarapan? Bagus sekali. Karena kita makhluk hidup, maka jangan lupa makan. Yang berikutnya, tumbuhan pun juga membutuhkan makanan. Begitu juga dengan kuda, dia memakan rumput sebagai makanannya. Nah, sekarang ayo cobalah buat cerita berdasarkan gambar di bawah ini. Tulislah ceritamu nanti di buku tulismu, lalu kumpulkanlah kepada gurumu. Dan kamu tidak perlu khawatir. Jika kamu mengalami kesulitan, kamu bisa bertanya kepada gurumu atau kepada orang tuamu. Beliau semuanya pasti dengan senang hati akan membantumu, dan kamu pasti bisa. Untuk selanjutnya, yuk baca bersama-sama bacaan berikut bersama Bu Guru. 3, 2, 1. Menjaga kesehatan tubuh. Menjaga pola makan merupakan cara menjaga kesehatan tubuh. Berolahraga juga merupakan cara menjaga kesehatan tubuh. Tuhan sudah menciptakan makhluk hidup dengan bentuk terbaik. Tugas kita adalah memelihara dan menjaganya. Menjaga kesehatan tubuh merupakan cara bersyukur kepada Tuhan.
Apakah kamu sudah termasuk siswa yang suka bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan? Bagus sekali. Kamu memang anak yang baik. Nah, sekarang berikut cara menjaga kesehatan tubuh kita. Aturan sebelum makan yaitu jangan lupa makanan harus ditutup agar tidak terkena kuman. Sedangkan yang berikutnya, kalian harus mencuci tanganmu dulu agar kuman-kuman yang ada di tanganmu bersih semuanya. Kemudian yang ketiga, jangan lupa berdoa. Karena hanya Tuhanlah yang akan memberi kita sehat atau sakit. Cara yang selanjutnya yaitu makan makanan yang bergizi, olahraga, dan istirahat yang cukup. Alhamdulillah, akhirnya kita telah selesai belajar bersama tentang ciri-ciri makhluk hidup. Bagaimana? Apakah kalian sudah mengerti? Wow, bagus sekali. Kalian memang luar biasa. Oke, jangan lupa like dan subscribe ya. Dan sampai jumpa di pertemuan yang berikutnya. Terima kasih. Bye.